Puji Tuhan. Shalom. 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 Haleluya. Dan ini sangat baik bagi kehidupan kita. Amin. Amin. Pada malam hari ini dapat kembali lagi melakukan persekutuan bersama-sama dan akan mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membuka Alkitab kita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta persediaan Roh Kudus, persediaan dari Tuhan, agar hati dan pikiran kita bisa lebih fokus tertuju pada kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Roh Kudus. Pada malam hari yang indah ini Tuhan, kami berkumpul bersama-sama melakukan persekutuan, memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Dan tiba saatnya sekarang kami akan merenungkan, mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan Yesus. Bila Tuhan Engkau bekerja pada malam hari ini melalui anak-Mu Tuhan, sebagai saluran berkat-Mu, penyalur lidah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah apapun yang keluar dari mulut anak-Mu Tuhan Yesus, itu semua murni berasal daripada Bapa. Ya Bapa, ini yang jadi doa permohonan kami bawa doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini saya akan ambil dalam kitab Yesaya, Nabi Yesaya. Untuk itu mari kita sama-sama buka Alkitab kita dan kita buka pada Yesaya 65 ayat yang ke-8. Yang sudah dapat katakan amin dan kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Sekali lagi Yesaya pasalnya yang ke-65 ayat yang ke-8. Amin. Amin. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Oh, puji Tuhan, haleluya. Karena ada hamba-hamba Tuhan, karena ada umat-umat pilihannya, umat-umat yang bersedia melakukan segala perintah Tuhan, Dia tidak akan memusnahkan sekaliannya. Luar biasa. Saya ketika membaca ayat ini, saya teringat kembali kepada kisah pada satu negeri, yaitu Sodom dan Gomora, bahwa negeri itu adalah negeri yang sudah sangat kotor. Segala dosa telah dilakukan oleh manusia di zaman itu, di daerah tersebut, sehingga harus mengharuskan Tuhan untuk memusnahkan dan melenyapkan seluruh negeri itu. Bayangkan, semua negeri itu akan dimusnahkan Tuhan oleh api. Namun ada satu orang hamba Tuhan yang memohon. Dia terus menawarkan kepada Tuhan, tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, mohon Tuhan, ada 10 orang saja yang mau berdoa untukmu, yang mau datang kepadamu, agar Tuhan bisa menyelamatkan negeri itu. Tetapi ketika dia berusaha, tidak ada. Hari makin hari, semua orang terus berbuat dosa, sehingga Tuhan harus melenyapkan negeri tersebut. Bayangkan, inilah yang menjadi tugas kita pada akhir zaman ini. Amin. Bahwa keselamatan itu kita harus kerjakan. Untuk apa? Untuk kita dapat menyelamatkan sesama kita. Amin. Membawa orang-orang untuk mengenal Tuhan agar mereka dapat diselamatkan. Mengenalkan Tuhan kepada mereka. Dengan apa? Dengan apa? Kita melakukan perintah Tuhan dan memberitakan Injil keselamatan itu.
Kalau Injil tidak diberitakan, bagaimana mereka akan tahu apa itu keselamatan? Amin. Kita tahu bahwa keselamatan itu hanya ada pada Yesus Kristus. Amin. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang akan lewat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Amin. Amin. Maka dari itulah hamba-hamba Tuhan ini sangat diperlukan. Di sini dikatakan bahwa aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku. Tuhan Yesus bertindak oleh karena hamba-hamba Tuhan. Oh, luar biasa. Saudara-saudara, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia juga yang mengembalakan domba-dombanya agar tidak sampai tersesat. Dia akan mencari domba-domba yang hilang melalui hamba-hambanya, hamba-hamba Tuhan. Dia akan mencari domba-dombanya yang hilang melalui gembala-gembalanya, hamba-hambanya, hamba-hamba Tuhan itu. Untuk itu, tugas kita di dalam dunia ini adalah untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Agar firman Tuhan ini bisa sampai kepada telinga semua orang. Amin. Sudah menjadi tugas kita bahwa sebagai murid Tuhan menjadikan seluruh bangsa di dunia ini adalah murid Kristus juga dengan memberitakan firman Tuhan. Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Kristus? Yang pertama adalah kita harus menjadi teladan. Amin. Teladan ini adalah sangat penting bagi kehidupan orang-orang yang kehilangan arah. Ketika mereka melihat orang yang benar hidupnya, yang statusnya dikatakan dia orang benar, tetapi misalkan statusnya adalah seorang pendeta, sudah pasti pikiran orang bahwa kehidupannya itu benar, kehidupannya itu takut akan Tuhan. Tetapi ketika dia melakukan sebuah dosa dan tidak disengaja orang lain lihat, dia iman yang semakin hari tumbuh dalam kehidupan orang-orang di sekitar pendeta tersebut, itu akan mulai turun kan dosa-dosa yang dilakukan. Maka dari itu yang kita lakukan adalah menjadi teladan, menjaga kehidupan kita agar orang yang melihat kehidupan kita itu terus melihat kebenaran, terus melihat terang yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Karena janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Tuhan menjanjikan kita keselamatan di bumi dan di sorga. Amin. Ketika kebenaran ada dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus menjanjikan sebuah kedamaian, sukacita, dan damai sejahtera hidup. Luar biasa Tuhan itu, saudara-saudara. Coba kita baca dalam Yesaya 66, di ayat yang ke-12. Coba minta tolong Mama baca. Demikianlah firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membancir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai di pangkuan. Amin, puji Tuhan. Ini yang dijanjikan oleh Tuhan. Aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai. Bayangkan, sungai itu dia mengalir tanpa henti, terus mengalir tanpa henti. Amin. Jadi, ketika kita melakukan kebenaran, ketika kita melakukan firman Tuhan, keselamatan itu menjadi bagian dari kehidupan kita, baik di bumi maupun di sorga. Tuhan Yesus berkata, kita adalah terang dan garam dunia. Jadi, apa yang menjadi motivasi kita untuk kehidupan ini adalah motivasi untuk
membawa kehidupan kita itu sebagai terang. Terang bagi orang lain. Amin. Garam bagi orang lain. Pembeda. Kita ini adalah pembeda. Jadilah murid-murid Kristus yang melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Teladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Jadi dalam kehidupan ini, kita harus menekuni kebenaran firman Tuhan itu. Amin. Jangan dibodohi oleh hal-hal yang sama sekali membawa kita ke dalam jurang maut. Yang kita sudah tahu, kita sudah mengerti, itu sama sekali tidak baik dalam kehidupan kita, namun kita tetap melakukannya. Ketika orang yang sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan, tetapi tetap melakukan dosa, tetap melakukan kesalahan, dia sudah tahu bahwa firman Tuhan mengatakan ini, tapi dia berbuat yang sebaliknya. Itu dampaknya sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat buruk bagi kehidupan kita. Amin. Karena kita sudah mengetahui kebenaran. Jadi jangan sama sekali bertindak ceroboh dalam kehidupan ini. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Allah kita akan bertindak oleh karena hamba-hambaku. Jadi peran kita sebagai orang Kristen di dunia ini adalah sangat-sangat krusial, saudara-saudara. Kita harus memberitakan Injil kebenaran itu agar semua orang dapat diselamatkan. Karya keselamatan Tuhan itu bisa berdampak bagi semua orang. Jadi bawalah firman Tuhan itu, bawalah kehidupan Kristus itu melalui kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia rendah hati. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia tidak memandang rendah orang, memandang semua manusia itu sama. Pelacur dan orang-orang biasa itu dia menganggapnya semua manusia yang sama. Amin. Amin. Bahkan dia mengampuni orang-orang yang bersedia mengaku dosa mereka. Jadi ketika kita sudah menghakimi orang, maka kita sudah menggantikan posisi Tuhan. Ketika kita menghakimi orang yang memang secara sadar kita melihat dia memang bersalah. Tapi itu bukan tugas kita, saudara-saudara. Bahkan Tuhan Yesus sendiri sedia tidak menghakimi seorang perempuan, seorang pelacur. Waktu dia selesai, waktu dia dikerumuni banyak orang dan di situ ada pelacur yang memegang, yang tertangkap. Dan orang-orang banyak pada waktu itu, mereka bilang apa? Mereka hampir menghakimi orang tersebut. Hampir mau, lemparkan batu. Namun Tuhan redahkan. Tuhan bilang, barang siapa yang tidak berdosa, dialah yang lebih dulu akan melempar batu. Bayangkan. Jangan hakimi orang kalau hidup kita belum berkenan. Maka dari itu, kebenaran firman Tuhan itu penting bagi kehidupan kita untuk kita lakukan setiap hari. Baca firman Tuhan itu supaya keselamatan kita kerjakan. Keselamatan yang kita peroleh adalah keselamatan yang kita harus kerjakan. Amin. Untuk itu peran kita adalah sebagai hamba-hamba Tuhan di sini adalah meneruskan misi Tuhan itu. Meneruskan misi yang Tuhan telah kerjakan 2000 tahun lalu kepada saudara-saudara kita yang seiman walaupun yang tidak seiman. Amin. Puji Tuhan. Kita akan berdoa mengucap syukur akan kebenaran firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan Yesus jamah semua orang yang mendengar, setiap telinga yang mendengar di luar sana Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini dapat menguatkan, memotivasi, bahkan Tuhan menjadi perumahan dalam kehidupan mereka hari demi hari, bertumbuh berbuah dalam kehidupan mereka Bapa. Ya Tuhan Yesus, ini menjadi doa ucapan syukur permohonan kami. Kami puji Tuhan. Amin.